Oke, halo semuanya, balik lagi bareng aku Berkadi. Di video ini kita bakal unboxing lagi Huawei MateBook D14. Untuk varian yang datang kali ini adalah varian Core i3. Buat kalian yang dari kemarin nge-DM aku, "Bang, kapan Huawei MateBook ready lagi?" Sekarang ready lagi, dan untuk variannya adalah varian D14 Core i3. Dan harganya pasti di bawah 5 juta rupiah. Jadi buat kalian yang tertarik membeli unit ini, silahkan aja tonton video ini. Kalau misalkan kepengen langsung check out, langsung aja klik link di kolom deskripsi karena aku udah kasih linknya di bawah. So kita langsung aja unboxing unitnya. Untuk unitnya sendiri ternyata ini masih dalam keadaan full set, guys. Yang pertama kita dapetin chargernya. Ya, untuk chargernya sendiri surprisingly ini masih bagus banget nih, kalian bisa lihat. Chargernya masih bagus dan plastiknya pun masih ada. Ini plastik bawaannya kayak gini ya. Kemudian kita juga masih dapetin kitab-kitabnya, guys ya. Ini kitab-kitabnya, ada buku panduannya dan juga ada pembeliannya ya. Untuk pembeliannya ini di tahun 2022, jadi ini baru 1 tahun unitnya ya. Ini belinya di bulan Mei. Kemudian yang lainnya ini juga ada kartu garansinya dan juga ada buku panduannya yang masih berbahasa Inggris. Oke, kita bakal singkirin dulu ya. Kita bakal fokus sedikit ke bagian laptopnya. Untuk unit yang datang kali ini yang warnanya silver ya. Huawei MateBook D14 warna silver. Dan kita juga pasti bakal cek dari segi kondisi kemulusannya ya. Untuk overall sih ini masih oke ya, masih mulus. Dan aku bisa bilang di bagian dalamnya, nih kalian bisa lihat sendiri, unitnya masih bagus banget, nggak ada lecet sedikit pun. Mungkin kalau bisa dilihat sekilas ya, ini ada sedikit dent, hampir nggak kelihatan sama sekali di bagian sini. Hampir nggak kelihatan, kalau misalkan kalian jeli bakal kelihatan sedikit banget di sini. Ya, untuk lainnya ini nggak ada masalah sama sekali di bagian body-bodinya. Overall masih mulus dan aku bisa bilang kemulusannya masih di angka 98%-an ya. Untuk 2%-nya hanya bekas pemakaian aja seperti di bagian sini yang tadi udah aku sampein. Dan ini wajar banget karena memang laptop ini adalah laptop second, bukan laptop baru. Dan ini aku bakal nyalain langsung aja, nanti kita bakal bahas cara kondisi fungsi-fungsinya nanti kalau udah aku cek dari segi keseluruhannya. Oke guys, kita balik lagi dan ini aku udah cek semuanya dari segi keseluruhan fungsi-fungsinya, dan aku bisa bilang untuk Huawei MateBook D14 ini secara fungsi ya, ini masih 100% normal, nggak ada minus sedikit pun. Di bagian layarnya pun masih bagus banget, nggak ada dead pixel, nggak ada shadow dan lain sejenisnya. Kemudian keyboardnya juga masih oke, dan juga dari segi speakernya juga ini masih bagus ya, nggak ada sember sedikit pun. Karena memang kalau kita lihat dari notanya, nota pembeliannya itu dibeli tahun 2022, jadi ini masih 1 tahun. Dari segi kondisi bodinya juga masih bagus banget ya. Untuk Huawei MateBook D14 ini adalah salah satu lini dari Huawei, dan untuk varian ini memakai Core i3 generasi ke-10. Tapi nggak usah khawatir, aku selalu bilang bahwa untuk laptop-laptop Huawei walaupun memakai Core i3 itu kelas yang bawah, tapi dari segi performanya udah enak banget buat harian. Kalau di compare dengan laptop-laptop lain dengan spek yang sama, itu rasanya kayak Huawei MateBook itu sedikit di atasnya. Nggak tahu kenapa ya, atau optimisasinya dan lain sebagainya. Yang pasti untuk penggunaan harian itu nyaman. Apalagi ya, ini adalah produk Huawei, dia memiliki Huawei Share. Ya, ini Huawei Share. Kalau misalkan kalian punya laptop atau produk-produk Huawei, HP Huawei, smartwatch Huawei, itu bakal enak banget dipakai buat transfer data, enak buat kirim-kirim file juga enak banget. Kalian hanya ngetap aja di bagian stiker Huawei Share-nya, otomatis akan kirim dengan seamless. Ini mirip ya dengan produknya Apple, yaitu AirDrop ya, kurang lebih sama. Yang aku suka dari Huawei MateBook D14 ya, yang pertama adalah dia tuh memiliki layar 14 inci, tapi kalian bisa lihat sendiri bezelnya tuh super tipis di bagian kanan dan kirinya. Ya, kalau misalkan kalian lihat sekilas ini dari segi layarnya mirip dengan Dell XPS dari segi layarnya. Kemudian dari segi keyboardnya emang ini pendekatannya kayak MacBook, jadi bisa dibilang ini campur aduk ya. Tapi walaupun begitu, walaupun laptop ini diinfluence oleh banyak laptop-laptop yang udah terkenal, tapi menurut aku ini adalah unit yang bagus. Aku juga udah pernah bilang dulu tahun 2020 aku memakai D14 lama juga dan nggak pernah ada kendala
ya. Untuk MacBook D14 juga ini berbeda dengan yang D15. Untuk D14 sendiri ini ada backlit keyboardnya. Jadi kalau misalkan kalian pengen laptop yang kelihatan mahal gitu ya, kemudian kalian suka ngetik di malam hari atau di tempat yang gelap, laptop ini cocok banget karena dari segi keyboardnya udah ada backlit-nya 2 tingkat. Kalau misalkan aku bisa komplain dari laptop ini, yang pertama mungkin dari layarnya ya. Memang layarnya ini memiliki layar yang udah pakai IPS, tapi dari segi color akurasinya ini hanya sekitaran 60 hingga 70%-an sRGB. Ya memang wajar banget ya, ini juga laptopnya terjangkau, bukan buat seseorang yang profesional gitu ya. Jadi ini targetnya memang udah benar buat kalian yang suka nonton video, buat nonton film, buat ngampus dan lain sejenisnya. Untuk daya tahan baterainya D14 ini jauh lebih awet ya dibandingkan dengan kakaknya yang gede D15. Kalau D14 ini memiliki kapasitas baterai di 55 Wh berbanding dengan kakaknya yang layarnya gede tapi malah dari segi baterainya itu lebih kecil, yaitu di 45 Wh aja. Jadi kalau untuk penggunaan harian ini awet banget dibandingkan dengan yang D15-nya. Oke, mungkin itu aja ya pembahasan dari Huawei MateBook D14 ini. Buat kalian yang punya pertanyaan atau tertarik membeli unit ini, langsung aja diklik ya. Asal unitnya masih bisa diklik berarti unitnya ready. Kalau misalkan ada tulisannya sold berarti udah laku. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya. Bye-bye.